selanjutnya. Untuk selanjutnya, aware dan bukti agregat, langsung saja. Itu yang pertama yang diperintahkan adalah jalankan baris 1 dan 2, jalankan baris 1 sampai 3, dan jelaskan perbedaan hasil query-nya. Pertama kita coba jalankan baris 1 sampai 2. Kita coba jalankan baris 1 sampai 2. Kita lihat. Nah, di sini jika baris 1 sampai 2 hasilnya itu seperti ini. Dengan select from product kita dapatkan hasil, yaitu kita mengambil semuanya dari kolom produk. Jadi semua yang di kolom produk itu ada di sini begitu. Nah, jika kita coba yang disuruh nomor 1, yaitu dari kolom 1 sampai 3. Ya, kita langsung mulai. Ini kita run unit price. Kita lihat apa yang salah di sini. Select from product. Produk itu di sini. Kita lihat apakah kalau unit price. Oh, ini unit price-nya kurang ini. Nah, di sini sudah ada seperti ini. Nah, jelaskan fungsi dari where. Kita akan langsung di sini dulu kita jelaskan perbedaan hasil query-nya. Nah, di sini select menu produk itu menampilkan semua dari tabel produk. Nah, tapi kalau ditambahkan where unit price lebih dari 20, jadi kita hanya mencari di mana unit price-nya itu lebih dari 20 gitu. Nah, di sini jelaskan fungsi dari where. Where itu apa ya? Misalkan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita mengambil dari kolom produk di mana unit price lebih dari 20. Jadi itu bertugas menspesifikkan apa yang kita butuhkan begitu. Selanjutnya, jelaskan penggunaan operator sama dengan, kurang dari, lebih dari. Ya, mungkin langsung saya jelaskan saja. Sama dengan yaitu untuk apa ya, sama dari kanan kirinya begitu. Terus kurang dari, kayak contoh dari sini kita nyari seperti tadi itu sudah lebih dari, ya kita coba kurang dari, kita coba run saja ya. Nah, di sini hanya menampilkan unit price-nya di mana itu kurang dari 20. Jika sama dengan berarti itu hanya mencari yang sama dengan 20 begitu. Nah, ini lebih dari sama dengan itu mencari yang lebih dari atau sama dengan 20. Jadi 20 itu masih termasuk, kurang dari ya kurang dari 20. Terus kurang dari sama dengan yaitu kurang dari sama dengan berarti di bawah 20 atau 20-nya masih masuk. Tampilkan produk yang stoknya kosong. Kita produk quantity per unit. Kita coba dulu. Quantity per unit. Hari yang sama dengan kosong. Kita coba run apakah berhasil. Per unit sama dengan kosong. Unit price, quantity per unit. Kita coba dulu di unit price, coba run lagi dulu. Unit in stock, unit in stock, unit in stock, unit in stock, where
ini jadi unit in stock. Kurang dari satu hasil. Ini kita muncul yang unit in stock-nya tuh kosong. Kosong kan bisa juga di bawahnya satu gitu. Nomor 4 sudah selesai, produk yang ininya kosong. Selanjutnya tampilkan produk ID-nya kurang dari 10. Produk ID-nya kurang dari 10. Kita coba masukkan yang produk ID kurang dari 10. Apakah berhasil? Ya, ini sudah produk ID-nya kurang dari 10. Jadi itu hanya nomor 1 sampai 9. Selanjutnya tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Kita langsung saja kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini customer yang dari Brazil, kita lihat ini city-nya Sao Paulo, terus country-nya Brazil ya, benar ini semuanya dari Brazil. Selanjutnya soal selanjutnya itu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Where discontinue. Tidak diproduksi lagi itu sama dengan where discontinue. Kita coba langsung run. Ini adalah produk-produk yang sudah tidak diproduksi lagi atau discontinue. Selanjutnya tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Berarti ini kita menggunakan ini karena kita itu mencari yang selain di Kanada begitu. Kecuali Kanada, karena yang diminta itu di luar Kanada. Oke. Kita masuk ini dulu. Oke. Ini dan ini. Kita coba run. Nah, di sini semua negara itu ada kecuali Kanada. Gitu. Yang dilihat tidak ada Kanada sama sekali. Oke. Yang kedua itu wildcard dan live. Jalankan query B dengan hasil dan jelaskan hasil query tersebut. Kita lihat di sini, kita coba jalankan dulu. Oke. Product name. Product name. Product name. Product name. Product name. Di sini berarti tidak ada yang namanya coklat. Karena di sini sudah pakai persen, berarti huruf besar kecil itu tidak berpengaruh. Gitu. Kita coba yang selanjutnya. Product name. Lihat. Near to cover your product. Oh, ini kurang ini. Kelebihan adalah kita lihat. Oh, di sini sudah ada. Berarti semuanya itu dijadikan huruf kecil coklatnya. Dan di sini ditemukan ada produk name yang namanya ada nama coklatnya di depannya, ada atau cucu di depannya gitu.
square lower itu digunakan untuk merubah semua apa ya, semua produknya itu jadi huruf kecil begitu. Tapi di dalam database-nya tidak berubah. Cuma kita pencariannya tuh jadi lebih mudah begitu, kayak tidak terlalu spesifik. Jadi misalnya ada salah pengetikan itu masih bisa dimaklumi begitu. Kita produknya kasih ini. Oke, kita run. Sama saja. Yang berbeda adalah menggunakan like dan highlight ini. Di sini jelaskan perbedaan penggunaan like dan highlight. Jika like itu apa namanya itu sensitif begitu, kayak misal eh, di sini C-nya huruf besar begitu. Nah, itu tidak akan ketemu gitu. Kalau misalnya highlight itu tidak peduli meskipun ini huruf besar huruf kecil pasti akan ketemu karena highlight itu intinya ada kalimat itu saja, jadi lebih tidak sensitif gitu. Selanjutnya tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Kita lihat di sini, kita coba supplier ini. Oke, kelebihan kita coba ini ada ya yang uh, ada LTD-nya. Nah, di sini contohnya penggunaan ilike ya, ilike. Itu meskipun di sini yang saya ketik itu LTD-nya kecil semua, namun di sini LTD-nya L-nya besar dan di sini ada L besar, T besar, D besar, A besar, itu tetap muncul semua karena itu menggunakan ilike. Ya, itu. Tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama. Mungkin saya lanjut saja biar tidak terlalu lama, langsung saja. Select from employee where substring first name kurang dari substring last name. Yang itu kan uh, lebih kecil huruf pertamanya daripada last name-nya. Jadi ini seperti ini dan ini sudah saya run bisa. Jadi kita langsung melanjutkan saja agar tidak menyita banyak waktu. Nomor 8 tampilkan supplier yang huruf depannya company name dan kontak name-nya sama. Itu select from supplier ini pasti ada. Yang ditanya yang pertama tuh when substring company name itu 1,1 sama dengan kontak name-nya 1,1. Itu. Oke, kita yang where kolom bertipe tanggal. Jalankan query C, yang pertama jalankan query C dengan cara memberi kondisi syarat pada kolom bertipe tanggal. Ini kita coba jalankan dulu. Kita coba jalankan dulu. Birth-date-nya birth-date employee. Oh, ini birth-date-nya ini. Coba apakah berhasil. Nah, ya berhasil. Oke, yang kedua, order yang terjadi setelah order yang terjadi itu kita dari order order yang terjadi itu order date. Berarti berdate-nya itu kita ubah jadi order date. Order date yang terjadi setelah tanggal 17 Oktober 1996. Berapa ini? Oktober itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 10. 1996.
Ini bulannya, bulan 10 berarti. Tanggalnya tanggal 20 ya kalau tidak salah ya. Oh, tanggal 17. Kita lihat apakah berhasil. Ini bukan from employee kalau order. Dari order date. Select order. Nah, di sini sudah muncul uh, sesuai yang diperintahkan order yang terjadi setelah tanggal 17 Oktober 1996 gitu. Oke, selanjutnya tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember. Setelah 10 Desember kita langsung coba run saja. Yang ini karena yang masuk berarti hire, itu diadakan. Hire date, kita coba run, hasil, ya ini sudah ada yang di hire-nya tuh. Ini mana hire date? Ya ini hire date. Jadi di atas 1992. Jadi bisa dimulai dari 1993 bulan 1. Tabelkan order jangka waktu antara pemesanan pengirimannya lebih dari 10 hari. Ini dia jawabannya. Dari sini saya from order, where exact day from age, ship date. Jadi lebih dari 10 hari, kan lebih dari 10. Selanjutnya tuh perintah or. Kita lihat perintah pertama, jalankan query day dan jelaskan hasilnya. Kita coba jalankan dulu dan kita akan berusaha menjelaskan hasilnya seperti apa sebentar lagi. Yang ini di sini where country-nya berarti ini where country-nya itu dari Amerika dan bertempat tinggalnya di London. Oh gitu. Ya benar. Oh, dari Amerika atau yang country-nya itu dari London gitu. Jadi yang ditampilkan itu mana ini country-nya? Nah, USA semua. Uh, Oke, oke sudah benar. Oke sudah benar. Jalankan ke tampilkan produk yang discontinue atau stoknya nol. Misalkan produk where discontinue atau nol. Kita langsung coba produk discontinue dan nol. Hasil. Di sini kita dapatkan produk yang sudah discontinue atau stoknya sudah nol. Di sini ada yang terlewat ternyata. Tampilkan supplier yang berasal dari Genman. Kita langsung ini USA ganti Jerman kita. Jerman. Jerman. Ini employee, tabel employee. Itu di employee. Oke, berarti tidak ada. Oh, Jerman. Jerman. Ya, tidak ada berarti. Selanjutnya kita lanjutkan saja. Tambahkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Oke, sini select from product where reorder level kurang dari 10 or unit stock itu lebih dari 100 seperti yang disuruh di sini. Yang reorder levelnya kurang dari 10 dan unit stoknya itu 100. Kita coba saja mungkin. Produk produk di mana produk?
Oh ini produk, produk. Oh ini kurang S. Kurang S berarti kita coba run. Nah di sini sudah ada eh, produk-produknya itu kurang dari 10 dan unit in stock-nya tuh lebih dari 100 ada dalam stoknya. Ini tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60. Oke, ini select employee karena yang dicari itu dari employee-nya. Terus itu where extract, year from age now, hair date, itu bekerjanya itu lebih dari 35 tahun. Jadi hair date-nya itu lebih dari 35 tahun atau exposure-nya itu uh, usia atau yang usianya itu lebih dari 60 tahun atau ini umur sekarang itu umurnya itu diambil dari birth date-nya. Nah, itu lebih dari 60 begitu. Nomor 7 tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma. Uh, Select from employee dari kalau employee where city in London, Seattle dan Tacoma. Oke, yang selanjutnya itu N langsung jalankan query E, select from employee, where country like USA, London. Oke, kita lihat di sini mana saja employee yang dari USA atau country-nya atau London. Gitu, kita lihat ternyata dari USA semua, gak ada yang dari London. Oke, kalau misal di sini disuruh menjelaskan perbedaan N dan OR. Kalau N itu berarti semisal ini USA dan London. Berarti ini kalau OR itu dipilih salah satu. Kalau N itu semuanya gitu. Oke, lanjut. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Yang harus dikabulkan paling lambat 20 hari setelah order. Nah, di sini select from order, kita ambil dari tabel order, yang order date-nya itu tanggal segini, dan itu exact from date itu apa ya, kurang dari 20 hari itu sudah harus dikirim. Setelah itu tampilkan produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Select from produk, kita nyari yang discontinue, yang produknya tuh 1, and unit in stock itu uh, lebih dari 0 gitu. Karena itu disuruh cari yang masih lebih dari 0. Selanjutnya, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Select from produk, terus where product ID 0 dan unit price-nya itu lebih dari 5 dolar begitu. Selanjutnya, tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10. Yang di sini perintahnya disuruh gunakan between. Select from product when unit price between 5 and $10 gitu. Di sini jalankan query basis baris 1 sampai 4, jalankan query 6 sampai 9, jelaskan perbedaan hasil 1 sampai 4. Ya, jalankan dulu. Begini. Sebelum mulai kita jalankan title of courtesy. Kita lihat title of title of, kita lihat. Nah, di sini ada Picok Margaret itu. Ini tampilkan produk yang harganya 5 sampai $10 ya seperti yang di sini. Cuma di sini produk ID-nya itu diubah jadi 1 dan unit price-nya itu tetap seperti yang di atas ini 5 sampai $10. Nantinya tampilkan produk yang harganya selain $10 sampai $20. Kategori ID-nya 1, 3 sampai 5. Nah, itu penggunaan kayak gini. Nah, seperti yang di sini 10 sampai selain $10 sampai $20 berarti itu nanti
menggunakan seperti tanda begini. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996. Oke, kita coba langsung run saja, tidak apa-apa. Uh, kita run, kita ubah jadi ini. Setelah itu ini. Oke. Nah, ini ada semua yang sudah diinginkan, yaitu order yang terjadi setelah 25 Desember dan harus dihafalkan dalam waktu 20-30 hari. Itu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996. Ya, ini select from order, ya pasti from order. Ini were shipment country in Brazil and Italy, berarti yang dikirim ke Brazil dan Italia. Dan ship date-nya tuh uh, pada harus dikirim ke Bali itu pada antara tanggal ini sampai tanggal ini. Gitu. Yang selanjutnya, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Kita langsung run saja. Select employee university itu kita ini kita coba run. Oke. Berarti di sini tidak ada yang usianya antara 50 sampai 60 tahun. Yang terlihat di sini. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa dipetik dari penjelasan panjang saya. Semoga kalian semua sehat di rumah, jaga kesehatan. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.